Gak lama kemudian sang pelatih menghampiri si Budi sambil bertanya, "Nak, kamu di sini lagi ngapain, Nak?" "Ini Pak, saya melihat itu teman-teman yang masih berlatih pencak silat. Kalau saya ikut berlatih boleh enggak, Pak?" Boleh saja, Bapak tidak melarang kalau kamu ingin berlatih. Tapi ada satu syarat ya Nak. Sebelum kamu berlatih, kamu minta izin dulu sama orang tua kamu. Kalau orang tua kamu mengizinin, kamu langsung pergi gas, gabung saja di tengah lapangan. Tolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mendengarkan video-video kami yang menceritakan tentang kisah misteri dan tentang horor. Bagi pemirsa yang budiman yang senantiasa mendengarkan video kami, saya doakan semoga diberi panjang umur, kesehatan, diberi keberkahan rezekinya, Allahumma amin. Kali ini ada satu kisah tentang misteri yang dialami oleh Nak Budi. Budi merupakan anak usia 19 tahun. Baru saja selesai sekolah, lulus dari SMA. Ia memutuskan masuk ke perguruan tinggi. Sewaktu sore, si Budi membawa sepeda ondelnya keliling-liling ke desa tetangga dengan berniatan menghilangkan suasana yang agak sumpah di rumah, mencari hiburan, berjalan-jalan ketika sore. Sewaktu ia nyampe di kampung tetangga, si Budi melihat banyak anak-anak memakai seragam yang berwarna hitam di tengah-tengah lapangan. Semuanya masih asik bermain pencak silat atau ilmu kanuragan. Ketika itu si Budi melintas di sekeliling situ, tercengang dan merasa tertarik ingin melihatnya. Ketika waktu itu si Budi sepeda diparkir di tepian lapangan, lalu ia duduk sambil melihat semua anak-anak yang sedang berlatih pencaksilat. Gak lama kemudian sang pelatih menghampiri si Budi sambil bertanya, "Nak, kamu di sini lagi ngapain, Nak?" "Ini Pak, saya melihat itu teman-teman yang masih berlatih pencak silat. Kalau saya ikut berlatih boleh enggak, Pak?" Boleh saja, Bapak tidak melarang kalau kamu ingin berlatih. Tapi ada satu syarat ya Nak. Sebelum kamu berlatih, kamu minta izin dulu sama orang tua kamu. Kalau orang tua kamu mengizinin, kamu langsung pergi gas, gabung saja di tengah lapangan. "Oh, oke Pak. Terima kasih ya Pak." "Terima kasih Pak," penuh dengan rasa semangat si Budi ini.
Kemudian si Bubi penuh dengan rasa semangat membawa sepeda ondelnya menuju ke arah pulang. Waktu pun sudah menunjukkan agak sore, matahari sudah mulai terbenam. Si Budi mengayuh sepedanya begitu cepat karena jarak dari lapangan menuju rumah si Budi agak jauh. Ketika ia mengayuh sepedanya melewati bulak-bulak ladang yang begitu sangat jauh, sekitar 1 kilo dari perkotaan menuju rumah si Budi. Sesampainya di rumah, si Budi mandi dan memakai pakaian bersih menuju ke musola untuk melakukan sholat maghrib. Sang ayah pun belum pulang, hanya seorang ibu yang ada di situ. Setelah pulang dari masjid, si Budi masuk ke kamar sambil mendengarkan musik, kandi berniatan menunggu sang ayah pulang kerja. Setelah mendengarkan kumandang suara adzan sudah menunjukkan waktunya sholat isya, si Budi bergegas pergi ke masjid. Setelah pulang dari masjid melakukan ibadah sholat isya, ia pulang bersama sang teman-temannya sambil bercanda gurau penuh dengan rasa semangat. Setelah ia sampai rumah, mengetok pintu, "Assalamualaikum." Lalu sang ibu membukakan, "Waalaikumsalam." Sang Budi masuk rumah, melihat di kursi bapaknya sudah duduk sambil menonton televisi. Si Budi memberanikan diri mendatangi sang ayah. Lalu ia bertanya, "Ya, maaf saya mengganggu sebentar ya Pak. Aku mau tanya, boleh nggak?" "Mau tanya apa nak?" "Boleh-boleh saja, mau tanya apa? Gini ya, tadi sore saya itu jalan-jalan di kampung tetangga. Di tengah lapangan melihat teman-teman bermain berlatih olah kanuragan atau pencak silat. Aku minta izin, apakah saya boleh gabung sama teman-teman ikut berlatih kanuragan atau pencak silat ya?" "Boleh nak, Bapak ndak pernah larang sama Budi. Kalau Budi memang minat bersungguh-sungguh, Bapak mendukung, tapi ada satu syarat nak. Nanti kalau kamu sudah bisa pencak silat atau kanuragan, janganlah kau sekali-sekali menyakiti orang lain. Dan ilmu yang kamu peroleh, buatlah menolong orang lain ya nak." Ya, oke ya, saya pergunakan sebaik mungkin ya untuk menolong orang lain." Si Budi penuh dengan rasa semangat berjalan sambil berjingklak-jingklak menuju ke kamar. Ia ke kamar duduk sambil mendengarkan musik, tak terasa ia tertidur. Sehingga pagi hari yang penuh dengan ceria, si Budi mandi dengan berangkat penuh dengan semangat berangkat ke universitas. Setelah ia belajar di universitas, waktu pun sudah menunjukkan agak waktu sore, sehingga universitas pun sudah mulai tutup. Semua mahasiswa pun sudah bergegas menuju pulang. Si Budi pun juga ikut pulang. Dari universitas menuju kampung halaman sangatlah jauh. Si Budi dengan memakai
si Budi penuh dengan rasa semangat memakai kendaraan pribadi. Sesampainya ia pulang, tepat berada di rumah, si Budi makan. Setelah makan, karena ia punya keniatan untuk nimbrung sama teman-temannya berlatih pencaksilat, ia mengambil sepeda ontel kayu, sepeda ontel penuh dengan rasa semangat dan ceria menuju ke arah lapangan tetangga, kampung tetangga. Sampainya di kampung tetangga, di tengah-tengah lapangan, si Budi bertemu sang pelatih, disambut oleh sang pelatih, lalu ia mengumpul dengan teman-temannya belajar olah kanuragan. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan waktu sore, dan langit pun sudah kelihatan agak gelap, mendung mau hujan. Sang pelatih memberi instruksi kepada seluruh murid-muridnya untuk bergegas pulang. Sang Budi pun ikut beserta teman-temannya pulang. Namun rumah si Budi merupakan kampung yang lumayan jauh dibanding dengan teman-temannya. Setelah ia pulang, di tengah-tengah perjalanan, hujan sudah mulai turun sedikit demi sedikit. Awan pun sudah begitu gelap. Petir menyambar begitu cerah. Si Budi berjalan penuh dengan rasa takut, mengayuh sepeda begitu cepat. Karena dari perkotaan menuju rumah si Budi melewati ladang padi yang begitu sangat jauh, sekitar ada 1 kilo. Setelah di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah ladang, hujan begitu mengguyur, begitu besar. Angin pun bertiup begitu kencang. Lalu si Budi mengayuh sepedanya penuh dengan keras. Tidak lama kemudian, si Budi ini di tengah-tengah ladang melihat ada suatu rumah yang agak mewah. Ia memutuskan untuk berteduh di suatu rumah yang di tengah-tengah ladang tersebut. Ya, duduk di situ mendengar jeritan anak yang menangis tanpa henti. Ia merasa canggung karena berteduh tanpa minta izin sama sang pemilik rumah. Kemudian si Budi memutuskan mengetuk pintu rumah tersebut. Tok 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 tok, assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Maaf pak, saya mengganggu pak. Saya numpang berteduh ya pak, karena hujannya begitu lebat. Saya minta maaf numpang berteduh. Ya enggak apa-apa nak, masuk saja, duduk di depan, tidak usah sungkan-sungkan. Si Budi pun penuh dengan rasa semangat masuk ke ruang tamu. Ia duduk mendengar sang anak kecil menangis menjerit-menjerit tanpa henti, sehingga sang ibu ngomong sama sang bapak pemilik rumah, "Pak, usaha dong pak, anak kita nangis dari tadi tidak mau diam. Sakitnya ini apa pak? Anak kita tidak pernah berhenti nangisnya. Yang sabar ya bu, jangan takut." Sekitar 1/4 jam hujan sudah mulai reda. Si Budi ngomong sama sang pemilik rumah, "Pak, saya mau pamit ya pak. Saya terima kasih banget bapak sudah memberi tumpangan untuk berteduh di rumah bapak. Saya mau pulang pak. Maaf ya pak kalau saya mengganggu." "Tidak apa-apa nak. Hati-hati ya nak kalau jalan." "Iya pak." Kemudian si Budi mengambil sepeda menuju rumah. Di tengah-tengah perjalanan si Budi berpikir, karena si Budi ini biasa melintasi jalur tersebut. Selama ia melintasi jalur tersebut, ia merasa di tengah-tengah
sawah, persawahan, tidak ada satupun rumah yang berdiri kokoh. Tapi kok ia mendapatkan rumah yang begitu kokoh? Ia berpikir, dalam benak pikirnya terasa ganjil dalam pikirannya. Ya, sesampainya di rumah, mandi, makan, dan bersih-bersih, ia memutuskan masuk kamar untuk tidur. Namun mata si Budi sulit untuk dipejamkan karena masih teringat tragedi yang sangat aneh. Keesokan harinya si Budi berangkat dengan agak pagian, dikarenakan masih menyimpan rasa penasaran yang membeban dalam pikirannya. Kemudian si Budi mengambil motor bebek untuk prasarana transportasi perjalanan menuju ke tempat ia belajar. Ia menaiki motor sambil memikirkan kejadian kemarin. Sesampainya di tempat di mana ia berteduh, ia menengok ke kanan ke kiri, tidak ada satupun rumah yang berdiri di situ. Hanya satu pohon besar yang menjulang tinggi berada di situ. Kemudian ia berhenti sebentar melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang mencari padi. Kemudian ia mendatangi seorang ibu tersebut, ngomong, "Bu, saya mau tanya, Bu, apa benar di sini itu ada rumah yang besar?" "Nggak ada, Nak. Dari dulu itu nggak ada rumah yang besar. Kemarin itu pas waktu hujan besar, saya berteduh di rumah yang berdekatan dengan pohon yang besar ini, Bu. Tapi kok setelah saya kesini, kok nggak ada satu rumah pun yang berdiri di situ, Bu." Nah, kemudian sang ibu memegang tangan si Budi, berjalan agak jauh, sekitar ada 10 meter. Kemudian sang ibu ngomong, "Nah, pohon yang besar itu angker banget. Kadang terdengar suara anak menjerit-menjerit menangis tanpa henti, Nak. Konon katanya dulu sebelum daerah sini, di daerah kamu ada perkampungan. Dulu di situ ada rumah yang begitu besar dan penghuninya dibunuh oleh seorang perampok. Satu keluarga meninggal tanpa meninggalkan bekas apapun. Sehingga kadang-kadang muncul rumah gaib di situ, Nak." "Oh, gitu ya, Bu. Terima kasih ya, Bu." Kemudian si Budi berjalan menuju motor yang mana ia sebagai alat transportasi menuju tempat sekolah. Ia menaiki motor penuh dengan rasa merinding dan rasa takut karena mendengar cerita dari sang ibu. Kemudian ia bergegas menancap gas menuju ke tempat ia belajar. Sesampainya di universitas, ia bercerita sama teman-temannya tentang pengalaman yang sangat ganjil tersebut. Ternyata ada salah satu temannya dulu pernah mengalami hal yang sama seperti yang dirasakan oleh si Budi. Sehingga si Budi pun tidak begitu takut. Si Budi pun merasa nyaman karena ada salah satu teman yang merasakan seperti si Budi ini. Si Budi merupakan anak yang baik dan anak yang jujur, sehingga ia pun makhluk astral pun merasa kasihan melihat si Budi kehujanan dan mempersilahkan si Budi
berteduh di rumah makhluk astral tersebut. Cukup sekian cerita ini, semoga menghibur pada para pemirsa yang senantiasa mendengarkan cerita-cerita di channel kami ini. Intinya dalam cerita ini, apabila kita selalu berbuat baik kepada siapapun dan kita selalu menghormati pada makhluk-makhluk Allah selain manusia, secara otomatis makhluk yang tak kasat pun akan memberi belas kasihan kepada kita. Cukup sekian cerita ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.